Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Devi Aryani. Saya dari lokal PAI 3J dengan NIM 20123008. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Fikih Muamalah Madrasah Pengampu Bapak Ayatullah Kumaini MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum asuransi jiwa. Yang pertama, ada pengertian asuransi jiwa. Secara bahasa, asuransi berasal dari bahasa asing. Menurut Belanda, asuransi berarti pertanggungan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, asuransi berarti jaminan. Dalam bahasa Indonesia, asuransi ialah jaminan atau perdagangan yang diberikan oleh penanggung kepada yang tertanggung. Dalam perspektif Islam, ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah tafakul, yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Tujuan asuransi adalah untuk mengadakan persiapan menghadapi bahayanya dalam kehidupan dan hubungan perdagangan manusia. Asuransi pada umumnya termasuk asuransi jiwa. Menurut pandangan Islam adalah termasuk masalah ijtihadiyah. Artinya masalah yang perlu dikaji hukum agamanya. Berhubung tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran dan hadis secara spesifik. Di Indonesia terdapat 2 asuransi yang dikelola oleh beberapa perusahaan asuransi. Yang pertama yaitu asuransi konvensional. Asuransi konvensional adalah perlindungan dalam bentuk pemilihan resiko ekonomi atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan ke perusahaan asuransi sebagai penanggung resiko. Yang kedua yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah adalah konsep di mana para peserta memiliki tujuan yang sama, yakni tolong-menolong yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu menggunakan akad. Selanjutnya, asuransi menurut pandangan ulama. Mengkaji hukum asuransi menurut syariat Islam sudah tentu dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad yang lazim dipakai oleh ulama mujtahidin dahulu. Untuk dapat memakai maslahah mursalah dan qiyas sebagai landasan hukum atau dalil syar'i, harus memenuhi syarat rukunnya. Misalnya, maslahah mursalah baru bisa dipakai sebagai landasan hukum jika yang pertama, yaitu kemaslahatan benar-benar nyata, tidak hanya asumtif atau hipotesis saja. Yang kedua, kemaslahatan harus bersifat umum, tidak hanya untuk kepentingan atau kebaikan perorangan atau kelompok tertentu saja. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis. Demikian pula, pemakaian qiyas sebagai landasan hukum harus memenuhi syarat dan rukun. Di antaranya yang terpenting adalah adanya persamaan ilat hukumnya antara maslahah baru yang sedang dicari hukumnya dengan masalah pokok yang sudah ditetapkan hukumnya. Selanjutnya yaitu ada landasan hukum asuransi jiwa. Di sini ada 2 landasan hukum asuransi jiwa. Yang pertama yaitu Al-Quran dan yang kedua yaitu Sunnah Nabi SAW. Lanjut yaitu rukun dan syarat asuransi jiwa. Yang pertama kafil atau orang yang menjamin. Syaratnya yaitu harus sudah balik, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Lalu yang kedua yaitu ada mafulah atau orang yang berpiutang. Syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Yang ketiga maf'ul anhu, yaitu orang yang berhutang. Yang keempat atau yang terakhir maf'ul bih, utang baik barang atau orang. Disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya baik sudah tetap maupun akan tetap. Selanjutnya
ada macam-macam asuransi. Dari segi bentuknya, asuransi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu asuransi gotong royong. Asuransi gotong royong itu beberapa orang berkumpul lalu masing-masing bersepakat untuk membayar jumlah orang tertentu. Kemudian dari uang-uang yang terkumpul dari orang yang bersepakat diberikan kompensasi kepada anggota yang terkena musibah. Lalu yang kedua yaitu ada asuransi bisnis. Dalam asuransi ini, pihak penerima asuransi bertanggung jawab akan membayar premi tertentu kepada perusahaan. Asuransi yang memakai saham. Konsekuensinya ini adalah pihak pemberi asuransi bertanggung jawab akan memberi kompensasi atas bahaya yang akan menerima pihak penerima asuransi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip asuransi syariah. Jadi asuransi syariah ini berdasarkan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam satu keluarga untuk keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang terjadi di antara mereka. Konsep tafakul yang merupakan dasar dari asuransi syariah ditegakkan di atas 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama saling bertanggung jawab, yang kedua saling bekerja sama dan saling membantu, dan yang terakhir yang ketiga yaitu saling melindungi. Baiklah, demikian tadi penjelasan tentang hukum asuransi jiwa dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.